Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang ketujuh, bahaya meninggalkan puasa. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, kita simak ucapan beliau. Tarikus salati, seorang yang meninggalkan salat, saumuhu laisa bisahih. Saumuhu, puasa orang tersebut, puasanya laisa bisahihin, tidak benar. Jadi seorang yang meninggalkan salat itu puasanya dianggap tidak sah oleh para ulama. Wala maqbulin dan tidak diterima minhu darinya. Seandainya dia tetap memaksa berpuasa, puasanya sia-sia, tidak diterima. Jika dia tidak sholat, misalnya puasa Ramadan tapi sholat 5 waktu ditinggal, itu puasanya sia-sia. Kenapa? Beliau menyebutkan alasannya. Li'anna tarikas salati, karena orang yang meninggalkan salat itu kafirun, dihukumi telah kufur, murtadun, dan telah murtad meninggalkan agama Islam. Dasarnya adalah dalilnya liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah yang maha tinggi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah berfirman, fa in tabu, maka jika mereka bertaubat, mereka yang meninggalkan salat itu bertaubat, wa aqamus salat, kemudian mereka mau mendirikan salat, wa atawuz zakah, lantas mereka mau membayar menunaikan zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama. Lihat syaratnya, menjadi saudara seagama adalah apa? Bertaubat, mendirikan salat dan membayar zakat. Sehingga kalau mereka tidak salat, bukan saudara kita seagama. Karena apa manfaatnya seorang hidup di dunia tidak sholat? Apa manfaat bagi dirinya? Tidak ada manfaatnya seorang yang meninggalkan sholat. Seorang hanya mengaku muslim tapi tidak mau mendirikan sholat. Tidak ada bukti dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan seperti itu. Wa nufassilul ayati, dan kami Allah memerinci menjelaskan ayat-ayat tersebut liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang mereka memiliki ilmu, bagi mereka yang berilmu. Surat At-Taubah, surat At-Taubah, surah nomor At-Tasi'atu, nomor yang ke-9, al-ayah al-hadiyata asyarah, ayat yang ke-11. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam fatwa siyam, fatwa seputar puasa. Safhat as-saba' wa thamanin, halaman 87. Sekarang kita baca faidah ucapan ulama. Apa faidah yang bisa diambil dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala? Yang pertama, hukum puasanya seorang yang meninggalkan sholat itu terkait dengan hukum seorang yang meninggalkan sholat. Jika orang meninggalkan sholat dihukumi kafir dan murtad, maka puasanya tidak ada faedahnya. Kalau dia puasa tapi meninggalkan sholat, maka hukumnya terkait dengan itu. Yang kedua, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ibnu Baz rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa madhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan juga sejumlah ulama rahimahumullahu ta'ala menyatakan orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir, tapi dia terjatuh dalam kemungkaran yang lebih besar dosanya dibandingkan zina, daripada zina. Sedangkan ulama yang lainnya menyatakan kafirnya seorang yang meninggalkan sholat. Jadi ulama berbeda pendapat, tapi mereka sepakat jika meninggalkan sholatnya itu disebabkan tidak meyakini wajibnya, maka mereka mengatakan, semua ulama mengatakan kafirnya orang yang tidak meyakini wajibnya sholat. Namun jika masih meyakini wajibnya sholat, dia terjatuh kepada kemungkaran yang sangat besar, lebih besar daripada zina.
Jadi dosanya lebih besar daripada zina. Seorang yang tidak sholat itu dosanya lebih besar daripada zina. Makanya di zaman para salaf itu ada yang sampai mereka yang tidak pernah sholat di masjid itu ketika meninggal itu tidak dimandikan dan tidak disolati, langsung dibuang di padang pasir. Itu ada fatwa sebagian ulama demikian. Langsung ditaruh padang pasir, ditinggal para jemaah. Karena tidak ada harganya seorang yang tidak sholat itu para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai sedemikian itu para ulama terdahulu memperlakukan orang-orang yang tidak sholat sebagai pelajaran bagi yang hidup agar tidak melakukan hal yang sama, supaya bertobat kemudian mau mendirikan sholat dan membayar zakat. Dan para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mendirikan sholat itu, manfaat dari sholat itu kembalinya kepada kita. Maslahat dari sholat itu kembalinya kepada siapa? Kepada kita sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sekalipun hamba-hambanya tidak menyembahnya, tidak berkurang keagungannya. Dan sekalipun hamba-hambanya semua menyembah Allah, tidak bertambah keagungannya. Semua itu Allah tetap agung di sisi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Hal ini berdasarkan nukilan dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, bahwa mereka para sahabat sebagiannya ada lebih dari 17 orang sahabat menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat 3 kali sholat berturut-turut. Jika meninggalkan sholat 3 kali sholat berturut-turut, sudah dihukumi sudah murtad dari agama Islamnya. Yang ketiga, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala termasuk ulama yang berpendapat kafirnya seorang yang meninggalkan sholat. Beliau mengikuti pendapat para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karena itu beliau menyatakan bahwa puasanya orang yang tidak sholat itu tidak sah dan tidak diterima. Jadi puasanya hanya sekedar apa? Menahan haus dan lapar, menahan dahaga dan lapar. Seperti seorang puasa pagi hari, dari pagi hari digunakan untuk menghibah, mencaci maki, menuduh orang, maka puasanya itu hanya sebatas menahan haus dan lapar, dahaga dan lapar saja, tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Tayyib. Kita lanjutkan kepada pembahasan yang berikutnya.